alihi wa sahbihi ajma'in. Babul hibah. Bab tentang pemberian. Al-hibah bikasril ha wa takhfifil ba wa hiya syar'an tamlikun fil hayati bila iwad. Hibah dengan dikasrahnya ha dan ba-nya tidak di syaddah, bukan hibah, namun hibah. Secara syariat adalah memberikan sesuatu kepada orang ketika dia masih hidup bila iwad, tanpa adanya imbalan. Jadi memberikan sesuatu kepada orang lain dalam kondisi dia masih hidup dan tanpa adanya imbalan. Kenapa disebut dengan masih hidup? Kalau memberikan sudah mati, apa namanya? Warisan atau wasiat. Kalau warisan sebenarnya bukan memberi, memang itu dibagi. Wasiat itu seperti untuk mengatakan kepada istri atau anak, nanti kalau saya meninggal, rumah yang di jalan A misalkan kita hibahkan, atau saya berikan ke fakir miskin, atau saya berikan ke yatim piatu, saya berikan ke saudara fulan dan seterusnya. Itu namanya wasiat. Kenapa? Karena nunggu dia meninggal dulu. Tapi kalau dikasihnya ketika masih hidup, atau dikasih uang, dikasih mobil, dikasih rumah, dan yang ngasih masih hidup, itu namanya hibah, atau istilah lain dengan hadiah, pemberian. Bila iwat, tanpa adanya imbalan. Kalau untuk ngasih HP, namun untuk dikasih sepeda, itu bukan hibah, itu namanya barter. Atau untuk ngasih laptop kemudian dikasih uang, itu bukan hibah, tapi jual beli. Kalau antum ngasih namanya dibalikin lagi, itu bukan hibah, namun peminjaman. Jadi namanya semua transaksi itu ada namanya. Nah, ini dikasih tanpa ada imbalan, itu namanya hibah atau hadiah. Dan hibah ini memiliki beberapa bentuk. Di antaranya adalah al-hadiyah al-mutlaqah, al-hibah al-mutlaqah, pemberian yang bebas, artinya sudah dikasih, sudah nggak mengharapkan pahala, nggak mengharapkan imbalan dunia maksudnya. Pahala tentunya ada. Wal ibrah minad dain, dan ada juga hibah yang tujuannya adalah untuk membebaskan hutang. Orang punya hutang, kemudian saya katakan sudah, saya ikhlaskan, itu membebaskan hutang. Was sadaqah, dan hibah tujuannya adalah untuk sedekah. Wal atiyah, pemberian untuk persahabatan, untuk persaudaraan, untuk hubungan negara bilateral. Kadang presiden dikasih hadiah emas, dikasih hadiah bencana dan seterusnya. Tujuannya untuk ada unsur politik. Wahibatus thawab, ada istilah hibah at-thawab. Apa itu hibatus thawab? Hibatus thawab itu pemberian yang diharapkan nanti akan kembali. Diharapkan, enggak harus tapi diharapkan. Seperti apa? Abu Bakar, hibatus thawab contohnya apa? Seperti orang kondangan. Antum tidak kondangan, semua yang antum kasih dicatat dengan harapan apa? Nanti kalau antum ngadain hajatan pada datang kayak itu, amplop atau beras apa aja? Ya untuk biasanya acara-acara pernikahan, antum kan catatin itu, bukan antum, istri mungkin. Kalau enggak nanti saya disumpah enggak balikin. Nyumbang, ngasih, tujuannya untuk dibalikin lagi, itu namanya hibah at-thawab. Jadi itu macam-macamnya banyak hibah itu. Baik, kita lihat al-hibah mutlaqah fa ma qusida biha tawaddud ila al-mawhub lahu. Hibah mutlaqah, hibah pemberian yang mutlak, itu tujuannya adalah untuk menambah kedekatan dan kasih sayang dengan orang yang diberi. Ya, Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabu, saling berikanlah hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai dan menyayangi. Ya. Cuma jangan disalahgunakan untuk masih kepada perempuan yang tidak halal, supaya nanti semakin dekat ya, dan seterusnya. Ini nggak boleh. Hibah kepada sesama laki-laki, perempuan kepada perempuan, atau untuk persaudaraan. Tujuannya bukan untuk maksiat,
bukan untuk menipu perempuan lain, untuk menurunkan hatinya dan seterusnya. Ya kalau tujuannya mau dinikah nggak apa-apa, tapi kalau untuk main-main haram hukumnya. Wassadaqah, yang kedua hibah sadaqah adalah yang diharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau hibah yang mutlak ya hanya untuk sekedar persahabatan, mungkin dia nggak mengharapkan pahala. Kalau sedekah diberikan kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan, tujuannya adalah pahala di akhirat. Kemudian atiyah adalah hibah fi maradil mautil makhuf. Adalah pemberian yang diberikan ketika orang sedang menghadapi penyakit yang dikhawatirkan dia meninggal. Ya, itu istilahnya atiyah. Wa tusyarikul wasiyah fi aktsari ahkamiha. Atiyah pemberian ini yang diberikan oleh orang ketika dia sedang sakit itu hampir mirip dengan wasiat. Kalau wasiat diberikan ketika nanti sudah meninggal, atau kalau diberikan ketika dia sedang sakit parah, sakit yang kemungkinan dia akan meninggal dengan penyakit itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau ada orang lagi sakit parah, kemudian mengatakan semua hartaku saya berikan ke fakir miskin, semua hartaku saya berikan kepada Ahmad, semua hartaku saya berikan kepada yatim piatu, ini tidak boleh dilaksanakan kecuali hanya sepertiganya saja. Ya, karena wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Wasulus sepertiga dan sepertiga sudah cukup banyak. Karena kalau diberikan semua nanti ahli warisnya tidak dapat apa-apa. Kadang ada orang yang tidak suka dengan ahli warisnya, dia infakkan semua hartanya ketika dia sakit, dan sakit itu sakit terakhir yang dia meninggal. Maka ketika itu ya seorang pemimpin, waliul amr atau kepala desa dan seterusnya, atau ustaz dan kiainya, maka harus membatasi. Dia benar wasiat untuk menghibahkan semua hartanya. Namun dalam Islam tidak boleh kecuali hanya sepertiga. Yang 2/3 adalah haknya ahli waris, hak anaknya, hak istrinya, hak keluarganya, hak kerabatnya yang mereka bisa mendapatkan warisan dari dia. Wahibatud dain, hibah yang untuk membebaskan hutang adalah tujuannya untuk membebaskan orang yang diberi itu dari hutang yang ada padanya. Kemudian hibatus thawab, itu tadi saya contohkan, hibah yang ditujukan untuk mengambil pengganti pada kemudian hari, seperti kondangan tadi. Ya. Hibatus thawab ini lebih dekat kepada jual beli, seperti orang jual beli atau seperti orang yang meminjamkan harta kepada orang lain. Istilahnya aja hibah thawab. Namun kalau kita sebut hibah secara umum maksudnya adalah hibah mutlak, hibah yang tujuannya adalah untuk saling menyayangi, saling memberikan manfaat kepada orang lain. Apa manfaat hibah ini atau hadiah? Manfaatnya sangat banyak. Ya. Di antaranya adalah isda'ul ma'ruf, memberikan kebaikan kepada orang lain. Di antaranya juga at-ta'awun, saling tolong menolong. Demikian juga at-tawaddud, saling mengeratkan. Orang kalau dikasih hadiah pasti hatinya akan senang sama itu. Coba, dan itu salah satu sarana yang bagus sekali untuk dakwah. Dan dipraktekkan oleh sayangnya non-muslim. Orang Kristen ketika mereka menyebarkan agama Kristen itu sebenarnya nggak laku sebenarnya. Tapi dengan hadiah-hadiah yang mereka berikan, ada Indomie, ada baju, ada sekolah gratis, ada pengobatan gratis, sehingga mereka akhirnya hatinya merasa berhutang budi. Oh iya, saya diobatin gratis, saya dikasih makan, saya dikasih minum, saya dikasih sarana dan seterusnya gratis, masa saya nggak ikut agama dia? Akhirnya apa? Akhirnya ikut. Sementara orang Islam ketika berdakwah nggak pernah memberikan bantuan, malah kalau perlu dia ini ngambil dari jamaah. Nah, jadi yang benar seharusnya sarana dakwah diantaranya adalah dengan hibah ini. Tawaddud. Kemudian jalbul mahabbah, menarik rasa cinta dari orang yang dikasih hadiah ini. Dalam hadis seperti yang tadi saya sebutkan, Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabu, saling memberikanlah hadiah di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, dan hadis ini hasan. Apalagi kalau pemberian itu diberikan kepada kerabat, ya, kepada tetangga, atau orang yang
mungkin ada permusuhan dengan kita, ketika kasih hadiah, insya Allah dia akan baik. Coba antum punya orang yang benci, nuduh-nuduh Wahabi ini dan itu, antum pulang bawa korma ajwa 1 kilo 80 rial nggak apa-apa, atau 100 rial, sama air zam-zam 1 galon. Yang lain dikasih botol kecil, dia kasih 1 galon, sama mushaf. Anu apa ini ada sedikit hadiah. Insya Allah besoknya sudah salam sama antum. Nggak mau Wahabi lagi, Wahabi baik. Iya. Tapi kalau antum menjauh, nggak pernah salam sama dia, sakit nggak ditengok, lewat nggak ditegur, ya gimana dia akan baik sama antum? Dia tambah musuh tuh, lihat Wahabi nggak bisa salam, lihat pelit Wahabi, tambah benci. Kalau dia punya masa disampaikan di masyarakat dan di jamaah, jangan ikut dia tuh kalau pulang dari Saudi kayak gitu. Ya gimana kita akan bisa dakwah sementara kita sendiri kan memberikan contoh yang baik. Jadi jangan nyalain orang terus. Kadang-kadang kita memang salah. Nah, yang jelas banyak sekali manfaat dari hibah ini. Di antaranya melerai orang yang berseteru, ya, bermusuhan. Ya. Dan dulu banyak di kalangan kabilah-kabilah Arab itu mereka bunuh-bunuhan gara-gara apa? Gara-gara merasa sudah dirugikan. Masalahnya pertama mungkin sepele, mungkin ontanya mati dibunuh oleh kabilah yang lain atau salah seorang dari kabilah lain. Akhirnya mereka membalas, ontanya dibunuh, dimati semua. Kemudian orangnya juga bunuh-bunuh. Akhirnya mereka merasa masing-masing rugi dengan apa yang sudah terjadi. Nah, ini orang bisa melerai mereka dengan apa? Dengan kasih uang. Kalian butuh berapa? Berapa kerugiannya? 1 miliar, kasih 1 miliar. Ya ini berapa? 2 miliar, kasih 2 miliar. Sudah. Selesai, mereka damai lagi. Nah, orang ini yang masih bangkrut, ya. Dan bangkrutnya disebut gharib, itu bisa menerima zakat. Orang yang melerai itu orang yang bersengketa dan hartanya habis untuk melerai mereka, dia berhak menerima zakat atau yang disebut dengan gharib. Baik, kita bahas satu hadis saja karena waktunya habis. An Umar radhiyallahu anhu qala, hamaltu ala farasin fi sabilillah, fa ada'ahu alladhi kana 'inda. فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيع برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه رواه البخاري ومسلم. Ya. Dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu membantu seseorang untuk berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Memberikan hadiah kepada orang tersebut seekor kuda. Kemudian orang ini tidak merawat kuda itu dengan baik. Jadi dikasih kuda untuk jihad, malah nggak dikasih makan dengan baik sampai kurus. Kudanya sangat kurus, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kasihan. Faradu asyari, kalau begitu saya beli aja deh, daripada kamu nggak bisa ngurus kuda itu. Akhirnya kudanya kurus, kasihan, saya beli. Wa dhanantu annahu yabi'u birus. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengira namanya kuda udah kurus dan nggak sehat, mungkin akan dijual dengan harga murah. Kalau harganya biasanya misalkan 50 dirham atau dinar, mungkin ya dijual 1-2 dinar dikasihkan. Saya kira dia akan menjualnya dengan murah. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, aku tanya, ya Rasulullah, boleh enggak saya beli itu kuda yang pernah saya hadiahkan kemudian dia enggak rawat dengan baik, saya beli lagi dan dia akan dapat uang. Faqala la tashtari, kata Rasulullah, jangan beli. Wala ta'ud fi sadaqatik, dan jangan kamu ambil lagi sedekah kamu. Kamu sudah sedekah, sudah. Pahalanya di sisi Allah tetap. Mau kurus, mau gemuk, mau beranak, mau enggak, sudah itu kamu enggak ada urusan lagi. Pahala kamu sudah di sisi Allah SWT. Dulu masih kan gemuk, ya pahalanya insya Allah pahala kuda yang gemuk. Dan jangan kamu ambil lagi sedekah yang sudah kamu berikan. Wa in atakahu bidirham, sekalipun dia menjual dengan harga yang sangat murah, 1 dirham. Kenapa? Fa innal 'aida fi hibati, karena orang yang mengambil kembali pemberiannya sekalipun dengan dijual, dibeli,
Ketika mengasih mungkin nilainya 50 dirham. Namun ketika kurus mungkin dikasih dengan 21 dirham. Kata Rasul, jangan kamu beli, jangan kamu ambil lagi. Fa innal 'aida fi hibati. Orang yang mengambil kembali pemberian yang sudah diberikan pada orang lain, kala 'aidu fi qai'i. Subhanallah. Seperti orang yang mengambil kembali muntahannya. Alhamdulillah. Apa ada orang mau mengambil muntah yang sudah dimuntahkan? Tidak ada yang mau, jijik. Lihatnya kotor. Kok diambil lagi? Dalam riwayat lain disebutkan kalbi. Dalam hadis berikutnya, al-'aidu fi hibati kal-'aidu fi qai'i. Orang yang mengambil kembali pemberiannya itu seperti orang yang mau makan kembali muntahannya. Dalam lafaz lain disebutkan fa innal ladzi ya'udu fi shadaqatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'i. Orang yang mengambil kembali pemberian yang sudah dikasihkan sama orang lain, sedekahnya, hibahnya, itu seperti anjing. Perumpamannya bukan sapi, bukan ayam yang bisa dimakan, seperti anjing yang dia muntah, kemudian anjing itu memakan kembali muntahannya. Rasulullah alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan apa kejinya dan jeleknya orang yang mengambil kembali pemberiannya. Baik pemberian itu diambil kembali dengan cuma-cuma ataupun dibeli dengan harga murah. Dibeli dengan harga murah. Kecuali kalau dia menjual di pasar dengan jual yang normal, kemudian antum termasuk salah satu yang mau beli dan antum beli, maka insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau dibeli dengan harapan lebih murah karena antum yang ngasih, maka ini tidak boleh dan itu termasuk yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian yang bisa kita bahas pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang barakah dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan seputar barang yang sudah ditimpakan Ustaz tadi dikembalikan lagi semuanya. Dikembalikan, dia nggak mau. Karena dia agak marah gimana? Marah? Kurang banyak mungkin Pak. Nah, jadi ada orang dikasih tapi dibalikin karena marah. Karena marah. Karena ada masalah. Tapi aku nggak minta. Kalau bisa aku jangan terima. Ini saya udah ikhlas. Mau marah mau enggak sudah ini milik antum. Sudah milik antum. Terserah. Jadi dia nggak menerima nanti kesundukan. Iya. Ini bahkan lagi ke orang lain. Habis